Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan job desk individu tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile dengan berjudul aplikasi bengkel pintar. Di sini kami berdua, saya sendiri Agung Kurniawan dengan NIM 2300 18119. Saya di Parananda dengan NIM 23.18123. Yang pertama itu ada bab 1 yang mana latar belakang. Nah, perkembangan teknologi mobile yang semakin pesat telah mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk pada bidang jasa servis kendaraan bermotor. Pemanfaatan smartphone berbasis Android yang semakin luas membuka peluang bagi pelaku usaha bengkel untuk meningkatkan kualitas layanan melalui sistem digital yang lebih efisien dan terintegritas. Namun, pada kenyataannya masih banyak bengkel kendaraan bermotor yang menggunakan sistem manual dalam pencatatan data pelanggan dan pengolahan layanan, serta proses pemesanan servis. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesulitan pelanggan dalam menemukan lokasi bengkel yang terpercaya, proses booking yang memakan waktu karena harus dilakukan secara langsung atau melalui telepon, serta kurangnya transparansi informasi mengenai jenis layanan dan harga yang ditawarkan sebelum pelanggan datang ke bengkel. Selain itu, pencatatan data secara manual juga berisiko menyebabkan kehilangan data dan kesulitan dalam pengolahan arsip. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi digital yang mampu menjembatani kebutuhan pelanggan dan pihak bengkel secara efektif. Oleh karena itu, dikembangkanlah aplikasi bengkel pintar, yaitu aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari lokasi bengkel terdekat melalui integrasi Google Maps, melihat informasi layanan dan harga secara transparan, serta melakukan booking service secara online. Di sisi lain, aplikasi ini juga membantu pihak bengkel dan mengelola data booking dan pelanggan secara terstruktur dan aman dengan memanfaatkan Firebase real-time database sebagai penyimpanan data berbasis cloud. Dengan adanya aplikasi bengkel pintar, diharapkan proses pelayanan servis kendaraan bermotor menjadi lebih efisien, transparan, dan terorganisir, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta mendukung transformasi digital pada usaha bengkel kendaraan bermotor. Selanjutnya itu ada bab 2 yang dimana ini tujuan aplikasinya. Yang pertama itu memudahkan pengguna menemukan bengkel terdekat. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna mencari lokasi bengkel kendaraan bermotor dengan cepat dan akurat melalui integrasi Google Maps. Yang kedua itu menyediakan sistem booking service secara online, mengurangi proses pemesanan manual, dan menyediakan fitur booking online yang lebih praktis, efisien, dan menghemat waktu pelanggan. Yang ketiga itu meningkatkan transparansi informasi layanan bengkel, memberikan informasi yang jelas mengenai jenis layanan, deskripsi servis, serta harga sebelum pelanggan datang ke bengkel. Keempat itu membantu bengkel mengelola data secara terstruktur, yang dimana bertujuan untuk membantu pihak bengkel dan mencatat mengelola data booking serta data pelanggan secara digital menggunakan database cloud sehingga lebih aman dan terorganisir. Yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dengan sistem ini terintegrasi dan mudah digunakan, aplikasi diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan serta profesionalisme layanan bengkel. Lanjut, yang bab 3 itu ada perancangan aplikasi, yang dimana perancangan aplikasi itu terdapat yang pertama itu ada alur kerja, yang dimana alur kerja ini pintar ini dimulai dari kita buka aplikasi lalu login. Kalau yang belum punya akun bisa registrasi, setelah berhasil masuk bisa langsung ke halaman utama yang menampilkan ada peta lokasi terdekat, dan pengguna dapat memilih detail informasi seperti jenis layanan, harga, dan promo tersedia. Selanjutnya itu ada dapat melakukan pemesanan service booking dan layanan, tanggal, waktu yang diinginkan. Data booking tersebut akan disimpan otomatis ke Firebase real-time database. Pengguna juga dapat melihat riwayat serta status service melalui menu profil. Sementara itu, pihak bengkel dapat mengelola data booking yang masuk melalui sistem terintegrasi dengan database cloud. Yang kedua ada kebutuhan data. Kebutuhan data itu
Pertama itu data pengguna, yang dimana ada email, nomor telepon, password. Yang kedua itu data bengkel, nama bengkel, alamat, lokasi, dan jam operasional. Yang ketiga itu ada data layanan, jenis layanan, deskripsi, dan harga. Data booking, ada ID booking, pengguna, bengkel, layanan, tanggal, dan status. Yang terakhir itu ada data promo dan riwayat transaksi. Yang ketiga itu ada fitur yang disediakan, yang dimana fitur yang disediakan adalah login dan registrasi, pencarian bengkel, informasi detail, booking service, kendaraan secara online, riwayat dan status pemesanan, promo bengkel, dan penyimpanan data berbasis cloud. Yang keempat itu ada hasil implementasinya, yang dimana ada beberapa codingan, ada 20 lebih codingan di sini. Scope ada booking activity, booking data, detail activity, layanan daftar, layanan bengkel, login activity, main activity, map activity, register, result, splash, activity, XML, detail, dan sampai ke bawah itu sampai ada hasil cuplikan hasil dari codingannya. Sekarang kita ada. Nah, yang terakhir itu ada bab 5 kesimpulan dari bab 4 itu berarti hasil dari cuplikan codingan, dan ada beberapa penjelasan codingan karena terlalu banyak. Kita tuh ada 2 PDF, yang ini yang punya saya ini ada yang setengah jadinya, dan bab 5 ini adalah kesimpulan dari laporan saya. Versi bengkel ini atas merupakan solusi digital berbasis aplikasi Android yang berhasil dikembangkan mengatasi permasalahan dalam industri service kendaraan bermotor, yang mana implementasi fitur berhasil dilakukan aplikasi mengintegrasi berbagai fitur utama meliputi dan sistem aplikasi pengguna dengan Firebase Authentication, sistem booking online, dan menyimpan data ke Firebase real-time database, dan bisa ke Google Maps untuk pencarian lokal bengkel serta tampilan katalog lainnya. Yang kedua itu ada arsitektur, yang dimana nih penerapan pola modal yang melalui pemisahan data kelas yang antara booking data dan lain bengkel, dan adapter untuk recycle view, dan activity untuk setiap halaman membuat kode program yang mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut. Terus ada tampilan yang responsif dan user friendly desain antarmuka menggunakan material desain komponen dengan skema warna hijau, identitas visual layout yang konsisten, dan navigasi intuitif memberikan pengalaman yang baik. Dan ada integrasi cloud, berhasil diterapkan penggunaan database yang sebagai backend cloud untuk integrasi penyimpan data booking yang memastikan data tersimpan secara aman dan dapat diakses secara database. Terus ada validasi input terlaksana dengan sistem validasi pada form booking dan registrasi memastikan data yang tersimpan memenuhi kriteria validasi email password minimal 6 karakter dan field wajib diisi. Sekolah atas dulu deh, paling atas halaman pertama lagi. Jadi laporan saya ini yang saya kerjakan itu adalah implementasi UI dan membuat database. Ini merupakan aplikasi ini yang setengah jadi, yang jadinya banget itu ada di Deva Ronanda. Setelah ini bisa disaksikan langsung. Itu deh. Jadi untuk deskripsi aplikasi dikembangkan tuh login dan integrasi registrasi pengguna, reservasi servis kendaraan, pengelolaan data pelanggan, riwayat servis, dan antarmuka sederhana yang mudah digunakan. Untuk penjelasan job desk Deva itu bertanggung jawab pada bagian tampilan aplikasi dan pengelolaan activity, meliputi main activity, login, register, profile, desain UI, mengatur navigasi halaman, intent, membuat fitur halaman login pengguna, riwayat profil, navigasi menu utama, melakukan pengujian tampilan agar aplikasi dapat berjalan tanpa error. Kalau job desk-nya Agung itu bertanggung jawab bagian logika aplikasi dan pengelolaan data seperti
Pengolahan data pada Firebase, membuat fitur reservasi kendaraan, booking, riwayat, tracking, dan mengatur hubungan antar data seperti booking, reservasi, riwayat reservasi, tracking, mengelola data model dengan adapter untuk menampilkan data pada risiko view. Jadi langsung ke codingan saja dan tutorialnya. Nah, pertama kita masuk ke aplikasinya dengan email. Kalau udah punya tuh ini. Kita bisa langsung masuk. Nah, kalau udah punya akun tuh login berhasil. Kalau nggak punya akun, kita login dulu. Bisa daftar sekarang. Misalnya emailnya minimal 6. Dan nah, lama untuk fitur reservasi itu kita bisa milih menunggu, dikonfirmasi, atau batal. Misal kita konfirmasi, nah pelanggan di nah ini tanggalnya bisa dipilih melalui ini dulu. Jamnya jam 1, jenis kendaraan mobil, servisnya servis punya konfirmasi. Ini dikonfirmasi nanti ada di database. Terus kita ke promo. Promo itu ini untuk informasi servis dan lainnya. Terus itu bengkel nih, kita cari bengkel terdekat nih di sini. Misal ada bengkel nih di sini. Kalau tracking kita nampilin semua bengkel yang ada di Maps yang dekat. Terus darurat ini buat kirim atau telepon ke alamat bengkel kita. Terus booking itu data booking bengkel ya gitu, nomornya hanya misal ganti oli, banyak kunjungan mau kemana, misal tanggal 10, ini jamnya bisa dipilih jam 2. Nah itu konfirmasi nanti kita lihat di database. Oke, kalau ada riwayat profilnya, nah ini untuk tadi dan udah login. Kembali lagi ke ini. Terus untuk database, nah ini untuk pengguna akun baru dan akun yang sudah ada. Terus yang di database kita lihat dulu tadi, kita masukin bengkel nih. Terus nah ini riwayat booking tadi, terus reservasi. Nah ini terus sama user itu yang kita tadi login. Nah, gitu saja tentang aplikasi kita. Untuk kurang lebihnya terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.